Anak-anak solih solihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, Allahumma amin. Oke, anak-anak solih solihah, kembali lagi kita mau belajar tema 5 subtema 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita mau doa dulu ya anak-anak soleh solihah. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Isti'adadan. Ista'idu lid-du'a sam'an wa ta'an. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak solih solihah, selamat belajar. Tetap semangat ya. Oke. Anak-anak solih solihah, hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2, pengalaman berkunjung ke rumah nenek, pembelajaran 3 dan 4. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari 3 muatan. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Oke, melalui penjelasan guru diharapkan siswa dapat memahami cara membaca puisi yang baik dan benar dan memahami ungkapan permohonan maaf. Muatan yang kedua adalah matematika. Nah, melalui penjelasan guru diharapkan siswa dapat membilang urut 21 sampai 40 dan memahami konsep nilai tempat. Muatan yang ketiga ada muatan PJOK. Nah, melalui penjelasan guru diharapkan siswa dapat memahami gerak keseimbangan berjalan jinjit dan berjalan menggunakan tumit. Kita ke muatan yang pertama ya, yaitu bahasa Indonesia. Kita kali ini akan belajar tentang puisi. Puisi berfungsi untuk mengungkapkan rasa kagum pada sesuatu yang indah. Dengan puisi, kita juga dapat mengungkapkan kasih sayang. Misalnya, rasa sayang kepada orang tua atau kepada guru. Saat membaca puisi, harus menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi, yang pertama adalah pahami isi puisi dengan membacanya berulang-ulang. Yang kedua, ucapkan kata-kata dengan jelas. Yang ketiga, ucapkan dengan irama yang enak didengar. Dan yang keempat, gerakan anggota tubuh untuk menjelaskan isi puisi. Oke, coba silakan sekarang kalian ambil buku tematik kalian dan silahkan dibuka halaman 53. Di halaman 53 ada contoh puisi. Kita baca bersama-sama ya. Puisi kali ini berjudul tentang ibuku. Sudah dibuka bukunya halaman 53? Kalau sudah, kita mulai baca bersama-sama ya anak-anak solih solihah. Oke, kita mulai. Ibuku.
Ibuku, kau adalah pelita hatiku. Kau adalah pelindungku. Kau ada dalam suka dan duka. Ibuku, kasih sayangmu tak terhingga. Kau tidak pernah meminta balas budi. Kau hanya minta disayang. Nah, itulah puisi yang sudah kita baca. Di halaman 53 juga ada tentang ayo menjawab pertanyaan berikut sesuai isi puisi tersebut. Nah, tadi kita sudah membacanya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Yang pertama, apa judul puisi di atas? Nah, sebelum menjawabnya, silakan kalian ambil pensil kalian terlebih dahulu. Kemudian kita siap-siap menulis jawaban yang akan kita jawab bersama-sama ya. Oke, kita ulangi lagi. Apa judul puisi di atas? Judul puisinya adalah Ibuku. Benar, judulnya adalah Ibuku. Silakan ditulis. Kalau sudah, kita lanjut ya. Soal yang kedua, kepada siapa puisi tersebut ditujukan? Kepada siapa ya kira-kira? Kepada? Iya, kepada ibu. Benar sekali. Dan yang ketiga, apa isi dari puisi tersebut? Kira-kira apa ya isinya ya? Nah, ibu adalah pelita hati dan pelindung anak. Itu adalah isi puisi yang sudah kita baca. Nah, silakan ditulis. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 4 ya. Apakah kasih ibu ada batasnya? Kira-kira kasih ibu ada batasnya enggak ya? Tidak ada. Jawabannya adalah tidak. Nah, yang kelima, mengapa kita harus menyayangi ibu? Kenapa ya? Karena ibu tidak pernah meminta balas budi. Nah, silakan ditulis jawabannya di halaman 53 dan halaman 54. Oke anak-anak soleh solihah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu ungkapan permintaan maaf. Mengungkapkan permintaan maaf. Nah, kadang pada saat kita melakukan kegiatan bersama teman ataupun ibu kita bisa melakukan kesalahan tanpa disengaja. Misalnya terjadi benturan badan atau kepala. Apabila hal itu terjadi, sebaiknya kita meminta maaf. Nah, meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus anak-anak solih-solihah, dan gunakan kalimat yang santun untuk meminta maaf. Nah, jika ada teman yang minta maaf kepada kita, nah kita juga harus menanggapinya. Nah, menanggapi permintaan maaf teman atau saudara juga harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Tidak boleh membentak-bentak dan tidak boleh marah-marah. Nah, contoh ungkapan permintaan dan tanggapannya, permintaan maaf dan tanggapannya ya. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini ada dua orang teman sedang bercakap-cakap. Maaf, kemarin aku tidak jadi datang ke rumahmu. Temannya kemudian menjawab, oh iya, tidak apa-apa. Nah, itu dengan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian ada lagi. Mainanku yang kamu pinjam, apa kamu bawa sekarang? Maaf, mainan kamu rusak, jadi masih aku coba perbaiki. Nah, kalau terjadi seperti ini, kalian juga tidak boleh marah-marah. Karena apa? Karena Allah cinta anak yang tidak suka marah-marah. La taqdab walakal jannah. Janganlah kamu suka marah, maka bagimu surga. Oke, kita lanjut ya. Muatan yang kedua. Muatan yang kedua ada matematika.
Nah, membilang urut 21 sampai 40. Anak-anak sholih-sholihah, kalian sudah belajar cara menghitung banyak benda. Kalian juga sudah belajar cara membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, bilangan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian harus memahami bilangan dengan baik. Nah, agar kalian lebih memahami bilangan, sekarang kita mau lengkapi urutan bilangan berikut ya. Kita mulai dari angka bilangan 21. Nah, setelah angka 21 dan sebelum angka 25 ada beberapa angka yang hilang. Kira-kira angka berapa sajakah itu? Yang pertama adalah angka 22. Setelah angka 22, 23, pintar. Setelah angka 23 adalah 24. Good job. Setelah angka 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Nah, setelah angka 30 dan sebelum angka 34 ada beberapa angka yang hilang. Kira-kira angka berapa sajakah itu? Ya, angka 31, kemudian 32 dan 33. Oke, sip. Kita lanjut ya. Setelah angka 34 dan sebelum angka 36 ada angka yang hilang. Kira-kira angka berapakah itu? Iya, angka 35. Nah, kita lanjut ya. Setelah 35 adalah 36 dan setelah angka 36 ada angka yang hilang lagi nih. Angka berapa kira-kira ya? Setelah angka 36 dan sebelum angka 38 adalah angka 37. Good job. Setelah angka 38 adalah angka 39. Dan yang terakhir adalah 40. Oke, kita mau berlatih ya sayangnya. Kita mau berlatih soal bilangan sebelum dan bilangan sesudah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bilangan sebelum bilangan 24 adalah bilangan 23. Oke, good job. Bilangan sesudah 30 adalah bilangan 31. Oke, kita lanjut selanjutnya ya. Ada tugas buat kalian semua anak-anak sholih-sholihah biar kalian lebih paham tentang urutan bilangan 21 sampai dengan 40. Nah, kalian bisa kerjakan tugas yang pertama adalah tugas halaman 33, yaitu di buku Bupena jilid 1C halaman 33. Ayo berlatih. Yang nomor 1 saja ya, nomor 2 tidak usah. Oke, kita lanjut ya anak-anak sholih-sholihah. Sekarang kita akan bahas tentang nilai tempat. Nah, nilai tempat. Oke, anak-anak sholih-sholihah, bilangan 2 angka, misalkan ada bilangan 2 angka, itu mesti terdiri dari puluhan dan satuan. Yang depan pasti puluhan dan yang belakang bertempatkan nilai tempat satuan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, 26 sama dengan 2 puluhan dan 6 satuan. Ditambah, ulangi, 26 sama dengan 2 puluhan ditambah 6 satuan. Bisa juga ditulis dengan 26 ditambah bisa ditulis juga dengan 26 sama dengan 20 ditambah 6. Nah, 20 ditambah 6 adalah bentuk panjang dari 26. Contohnya gambar seperti ini.
20-an ditambah 6 satuan sama dengan 26. Oke, tugas yang kedua, anak-anak solih-solihah, agar kalian lebih paham, silakan kalian kerjakan di buku tema 5 pengalamanku halaman 60 dan 61. Tugas dikirimkan ke ustadzahnya masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke muatan yang ketiga, yaitu PJOK. Yang pertama kita bahas adalah berjalan jinjit. Nah, berjalan jinjit ini adalah gerakan keseimbangan. Kalian bisa melakukannya dengan cara berikut. Yang pertama, berdiri dengan tegak. Yang kedua, angkat tumit atau telapak kaki bagian belakang. Dan yang ketiga, berjalanlah pelan-pelan. Jika kalian tidak jatuh, berarti keseimbangan kalian sangat bagus. Ini contoh gambarnya. Oke. Yang kedua adalah berjalan menggunakan tumit. Tumit itu yang belakang ya sayang ya. Kalau jinjit yang depan, kalau tumit itu yang belakang. Nah, berjalan dengan tumit juga ada caranya. Yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, angkat tumit atau telapak kaki bagian depan. Yang ketiga, berjalan pelan-pelan. Nah, berjalan pelan-pelan ya sayang ya. Contoh gambarnya seperti ini. Jika kalian tidak jatuh, maka keseimbangan kalian sudah sangat bagus. Oke, anak-anak solih-solihah, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, puisi adalah karya sastra indah yang boleh ditujukan untuk siapa saja ya, tanpa terkecuali. Yang kedua, permintaan maaf harus diucapkan dengan kata yang baik dan santun. Yang ketiga, bilangan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian harus memahami bilangan dengan baik ya. Yang keempat, gerakan keseimbangan bisa dilakukan dalam posisi diam dan bergerak. Oke, bisa juga diam dan bisa juga bergerak ya sayang-sayangku. Oke, anak-anak solih-solihah, selamat belajar. Semoga videonya bermanfaat. Semoga anak-anak solih-solihah sehat selalu. Ustadzah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak solih-solihah.